Movie dari Overlord mungkin akan tayang dalam waktu dekat. Pada video kali ini, gue akan membahas kejadian apa saja yang akan terjadi dalam movie itu. Check this out. Movie Overlord akan mengadaptasi volume 12 dan 13 light novel Overlord yang menceritakan arc Holy Kingdom. Arc ini di-skip di dalam anime untuk dijadikan sebuah movie. Mungkin alasan arc ini di-skip karena kejadian yang akan terjadi di sana cukup gore dan akan lebih cocok jika dijadikan movie. Pembukaan cerita kita diperkenalkan dengan karakter-karakter baru yang akan muncul di dalam arc ini. Kalka Besares, Ratu dari Roble Holy Kingdom. Dia adalah sosok yang cantik, baik, dan pintar. Dia juga adalah seorang Divine Magic Caster yang mampu menggunakan sihir suci sampai tingkat 4. Dia mempunyai seorang bawahan yang dia anggap sebagai teman sendiri, Remedios Custodio. Dia adalah seorang paladin terkuat di Holy Kingdom. Dia memiliki kepribadian yang keras kepala dan naif. Di saat Demiurge yang menyamar menjadi Jadalbaut menyerang ibu kota Holy Kingdom, keduanya bertarung melawannya, walaupun ujung-ujungnya kalah. Kalka menggunakan Divine Magic miliknya dan memanggil Angel dengan sihir tingkat 4, dan Remedios bersama dengan pasukan paladinnya menyerang Jadalbaut. Jadalbaut menggunakan trik licik dengan menangkap Kalka dan menjadikannya sebagai senjata. Dia memegang Kalka dari kakinya dan mengayunkan tubuh Kalka untuk menyerang para paladin. Mereka menjadi ragu untuk menyerang Jadalbaut sebab mereka bisa menyerang Kalka. Jadalbaut kemudian pergi meninggalkan ibu kota Holy Kingdom setelah menjatuhkan ibu kota dan menangkap beberapa figur penting seperti keluarga kerajaan dan adik dari Remedios. Remedios kemudian membentuk sebuah tim untuk mengalahkan Jadalbaut dan membebaskan Holy Kingdom dari penjajahan Jadalbaut dan pasukan demi-human yang dia pimpin. Neya Baraya, dia adalah orang yang ahli dalam scouting dan memandu perjalanan dikarenakan indera miliknya sangat baik. Dia bertugas untuk memandu Remedios dan pasukannya menuju ke Reestize untuk meminta bantuan dari bangsawan di sana. Sayangnya para bangsawan menolak memberikan bantuan kepada mereka. Remedios yang pada saat itu emosinya tidak stabil, terus-menerus memarahi bawahannya, termasuk Neya. Mereka kemudian bertemu dengan Blue Rose yang tertarik dengan apa yang terjadi di Holy Kingdom. Blue Rose kemudian menyarankan Remedios untuk pergi ke Sorcerer Kingdom dan meminta bantuan dari Momon, satu-satunya orang yang bertarung dengan Jadalbaut dan mampu mengusirnya. Sebelum masuk ke dalam Sorcerer Kingdom, Remedios dan lainnya terkejut setelah melihat kondisi Sorcerer Kingdom yang sangat ramai dan tidak percaya kalau negara ini dipimpin oleh seorang undead. Mereka melihat begitu banyak undead yang kuat berkeliaran untuk melakukan pekerjaan manusia, dan wajah rakyat Sorcerer Kingdom terlihat baik-baik saja, seperti tidak ada ancaman ataupun bahaya. Mereka pun melakukan janji untuk bertemu dengan Ainz. Saat bertemu dengan Ainz, Neya terkejut saat melihat Ainz yang memiliki aura yang sangat luar biasa. Di sini mereka memohon kepada Ainz untuk mengirim Momon untuk melawan Jadalbaut. Namun Ainz menolaknya. Albedo berkata bahwa Momon paling cepat dapat dipinjamkan dalam waktu 5 tahun lagi. Di sini Ainz meminta Albedo untuk menguranginya ke 4 tahun. Namun tentu saja, pihak Remedios menganggap kalau 4 tahun masih tergolong lama. Ainz meminta imbalan yang setimpal kepada Remedios, namun Remedios tidak dapat memberikan apa-apa. Neya kemudian tiba-tiba angkat suara dan memohon kepada Ainz untuk mengurangi waktu, dan Ainz terkesan dengan keberanian dari Neya. Ainz pun memutuskan untuk mengurangi waktu menjadi 3 tahun. Setelah kembali ke penginapan, Remedios memarahi Neya habis-habisan atas perbuatannya. Gustav, si wakil kapten, menenangkan Remedios dan malahan memuji Neya. Berkat Neya, penantian setidaknya berkurang 1 tahun. Neya menganggap Remedios itu tidak berguna. Bukan hanya tidak bisa melindungi ratu dan kerajaan, dia bahkan tidak bisa bernegosiasi dengan baik. Neya keluar dari penginapan untuk jalan-jalan. Ainz kemudian datang padanya dan meminta untuk dipertemukan dengan Remedios. Pertemuan itu pun terjadi, dan di sini Ainz menawarkan dirinya sendiri untuk melawan Jadalbaut. Remedios tentunya menyetujui tawaran dari Ainz. Setelah Ainz pergi, Remedios dan Gustav berdebat soal tawaran Ainz.
Gustav tidak setuju untuk menerima tawaran itu, karena takut kalau jika saja Ainz mati, semua undead dan bawahan yang dia miliki akan mengamuk. Namun Remedios berkata bahwa dia tidak peduli jika Ainz atau Jadalbaut mati. Baginya, mereka berdua sama-sama jahat dan harus dimusnahkan, baik Jadalbaut maupun Ainz yang mati. Mendengar perkataan Remedios itu, Neya kemudian merasa jijik dan marah. Mendengar pemikiran jahat Remedios, yang adalah seorang kapten dari Paladin. Dalam perjalanan menuju Holy Kingdom, Neya diperintahkan untuk menemani Ainz di dalam kereta, dan disuruh untuk memuji-muji Ainz agar Ainz merasa senang dan mau membantu mereka. Tentunya Neya menolak perintah itu, namun Remedios terus mendesaknya, dan akhirnya Neya terpaksa harus mengikuti perintahnya. Di dalam kereta, Neya terus-menerus memuji Ainz dari segala aspek yang telah dia lihat di dalam Erantel. Ainz menyuruh Neya untuk berhenti, karena dia sudah sering mendengar ucapan seperti itu dari bawahannya. Di sini juga Neya menceritakan tentang masa lalunya, dan keinginannya untuk menjadi paladin, dan kemampuannya dalam memanah. Ainz menyarankan Neya untuk berlatih skill memanahnya, dan memberikan sebuah item berupa busur, yang telah diperkuat oleh rune. Tujuan dari Ainz memberikan panah itu, adalah untuk mempromosikannya di medan perang nantinya. Neya awalnya menolak pemberian itu karena tidak enak. Namun Ainz mengira bahwa Neya tidak menginginkannya dan berencana untuk memberikan item lain. Neya kemudian terpaksa menerima busur itu. Setelah menggenggamnya, dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia kemudian berpikir bahwa busur pemberian Ainz ini jauh lebih kuat daripada pedang suci milik Remedios yang merupakan peninggalan dari 13 pahlawan di masa lalu. Setelah sampai di markas, Ainz disambut oleh tatapan tidak menyenangkan dari para priest dan paladin lainnya. Tentu saja, Roble Holy Kingdom adalah kerajaan yang sangat religius. Mereka sangat membenci iblis, undead, dan juga demi-human. Ainz pergi menemui Remedios dan para petinggi lainnya. Di sana mereka meminta saran dari Ainz, dan Ainz menyarankan mereka untuk pindah dari markas yang sekarang, yang merupakan sebuah gua. Hanya masalah waktu sebelum Jadalbaut menemukan lokasi mereka saat ini. Setelah itu, Ainz pergi dari ruangan dan menyuruh Neya untuk mengikuti rapat dan memberitahukan hasil rapat kepadanya. Setelah pergi, para petinggi mulai mengomentari busur milik Neya dan ingin mengambilnya. Neya kemudian mengancam untuk memberitahukan ini kepada Ainz jika mereka memaksa. Perang melawan demi-human dimulai. Ainz mengamati dari kejauhan bersama dengan Neya di sampingnya. Neya tidak ikut dalam perang karena tidak ingin meninggalkan Ainz. Sebaliknya, Ainz berharap Neya bisa ikut berperang dan mempromosikan runecraft milik kerajaannya. Perang selanjutnya, para demi-human yang terdesak mulai menggunakan Sandra sebagai perisai. Ainz kemudian membunuh demi-human dan para Sandra. Ainz berkata bahwa dengan membunuh Sandra, mereka akan berpikir bahwa Sandra tidak berguna dan akan memprioritaskan untuk lari dan menyelamatkan diri mereka. Remedios tentunya tidak setuju dan memaki Ainz karena hal itu. Dia adalah orang yang naif dan ingin menyelamatkan semua orang. Ainz kemudian memanggil undead dan turun tangan agar bisa menghemat waktu. Di dalam kota itu, mereka menemukan Pangeran Caspon Bezares, kakak dari Kalka. Remedios menilai Caspon telah banyak berubah secara pemikiran. Caspon berkata bahwa dia telah melihat neraka yang sangat mengerikan dan sadar bahwa impian dari Kalka itu tidak masuk akal dan pengorbanan tidak bisa dihindari untuk membebaskan Holy Kingdom. Dia pun memutuskan untuk ikut berperang untuk melawan Jadalbaut dengan bantuan Ainz tentunya. Ainz sangat depresi. Pasalnya, dia terlalu banyak berimprovisasi kali ini. Ainz sudah menyuruh Demiurge untuk menulis semua rencananya. Namun Demiurge berkata bahwa itu tidak diperlukan. Terlebih lagi, rencana untuk mempromosikan runecraft gagal total. Seorang doppelganger kemudian menemui Ainz. Dia adalah utusan dari Demiurge. Dia bertanya kepada Ainz apakah ada orang yang ingin dia selamatkan. Dan tentunya Ainz menjawab tidak.